Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Dialah yang telah memberikan rezekinya, dan dia pula yang akan mengumpulkan semua manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia teragung, manusia termulia, nabi terakhir, penutup para nabi, yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh dalam kita menjalankan agama. Salam hormat dan salam sejahtera kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan saat ini. Materi yang pertama masih tentang COVID-19 atau virus corona. Yang kedua yaitu permintaan pertanggungjawaban kepada lembaga tinggi agama, pertama MUI, PBNU, Muhammadiyah, mereka lembaga-lembaga yang menerima berkas saya, yaitu barang bukti kesesatan Pak Ustadz Danu. Itu akan saya buka pada season kedua. Season yang pertama yaitu tentang virus corona. Pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah dan jajarannya, TNI, Polri, Menteri Kesehatan, kedokteran atau medis, dan semua pihak-pihak yang terkait. Mereka bahu-membahu untuk menekan pertumbuhan virus ini. Semua mereka lakukan dengan bertujuan untuk kebaikan bangsa ini. Untuk hal itu saya betul-betul mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi di balik virus itu ada dampak ekonomi yang luar biasa, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan, makin sulit dalam mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya. Karena itu sangat terasa mungkin oleh Anda yang kebetulan mencari nafkah. Saya ambil contoh mungkin supir-supir angkot, driver online, itu akan sangat terasa dampaknya oleh kita semua. Oleh sebab itu, saya tidak bisa membantu lewat materi, tidak bisa membantu lewat tenaga, saya hanya membantu lewat agama. Karena ternyata agama Islam yang Allah turunkan sudah mencukupi kita. Nikmat dunia dan akhirat sudah mencukupi kita. Kesehatan dunia, keselamatan dunia sampai ke akhirat. Persoalannya ada pada diri kita sendiri. Kita tidak mau masuk ke dalam agama Islam secara benar. Islam imamnya bukan Timur Tengah atau Arab Saudi, walaupun Al-Quran turun di tanah Arab.
Imamnya bukan MUI, bukan PBNU, bukan Muhammadiyah, MUI, PBNU, Muhammadiyah, mereka hanya para petinggi agama yang seharusnya mereka menegakkan hukum agama, menjalankan hukum agama. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang menegakkan hukum agama. Mari kita lihat surat Al-A'raf ayat 3, kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jangan ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Artinya di sini siapapun yang menyeru, kalau menyimpang dari kebenaran jangan kita ikuti. Jadi fatwa larangan sholat berjamaah, pembatasan sholat berjamaah, menghilangkan sholat Jumat, diganti dengan sholat Zuhur, jelas satu fatwa yang menyesatkan apabila diturunkan oleh petinggi agama. Jadi kalau halal haram hanya mampu melihat mabuk, jinah, judi, daging babi, tidak perlu petinggi agama. Masyarakat awam pun tahu itu haram. Artinya apa di sini? Justru kalau petinggi agama, kalau mereka ulama harus mampu melihat haram yang tersembunyi. Kenyataannya mereka tidak mampu melihat yang haram yang tersembunyi. Salah satu contohnya persoalan Pak Ustadz Danu, kemusyrikan tablik barang pun mereka biarkan seolah-olah itu kebenaran. Itu akan sabar dalam sesi yang kedua. Artinya agama Islam malah kembali kepada kitab sucinya, jadikan Al-Quran sebagai imam. Al-Quran itu wa kitabun mubin, kitab yang memberi penjelasan. Al-Quran itu an-nur atau cahaya yang memberi penerangan dalam kita menjalankan agama. Seberapa penting sih sholat dalam kehidupan? Apa jaminan Allah kalau kita mendirikan sholat? Mari kita lihat. Al-Quran mempunyai umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah ini wajib dalam sholat kita baca. Berarti kita diwajibkan membaca Al-Fatihah 17 kali dalam satu hari. Sampai firman Allah, kata Allah, walaqad ataina sab'a minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh aku sudah berikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa jaminan kalau kita mendirikan sholat? Jelas Allah berjanji, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Aku tempat menyembah dan memohon pertolongan. Atau kata Allah, sembahlah aku, minta pertolongan kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, akan aku tunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan orang keberikan nikmat, bukan jalan orang kemurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ini janji Allah, kalau kita mendirikan sholat, Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Allah akan beri kita kenikmatan dunia dan akhirat. Dan di bawah Al-Fatihah yaitu kalimat takwa. Artinya di sini orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang mendirikan, betul-betul mendirikan sholat, akan Allah antar pada ketakwaan. Dan ternyata kata Allah, wazannati sama tu'amilatil muttaqin. Surga kami sediakan bagi mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang mulia dalam pandangan Allah, orang yang bertakwa. Jadi mutlak, mendirikan sholat mutlak, tidak ada tawaran. Sampai firman-Nya kata Allah, telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kalau larangan sholat Jumat berjamaah jelas sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak pantas diturunkan oleh sebuah lembaga tinggi agama. Dan mari kita lihat musibah ini dalam Al-Quran Al-Baqarah 156. Kata Allah, walanabluwannakum bisai minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa samarati wa bashiril sabirin. Aku pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Jadi Allah berjanji memberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi ini pun sesuai dengan ayatnya, aku pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dan sekarang kita dirundung oleh ketakutan. Ayat yang bawahnya lagi kata Allah, siapa sih mereka yang sabar yang mendapat kabar gembira? Kata Allah, allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang berkata, kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Jadi orang-orang yang mau kembali kepada Allah, memperbaiki diri, mendirikan sholat, Allah berjanji akan memberikan kabar gembira. Siapa sih mereka? Ulaika alaihim salatu rabbihim wa rahmatullahi wa muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau keridhaan Allah, mau ampunan Allah, mau rahmat Allah, kejar ampunannya. Dan salah satu mengejar ampunan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Sungguh aku bersama orang-orang yang sabar. Jadi janganlah karena virus ini justru kita bertambah ingkar. Diuji kita bertambah mungkar. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saya cuma bisa mengajak, mari musibah ini kita jadikan rahmat, ajang kita kembali kepada Allah. Ini pun sudah bulan haram, bulan yang Allah haramkan kita berbuat maksiat. Allah lipat gandakan dosanya agar semua umat muslim menyambut bulan Ramadan dengan kesucian jiwa. Dan salah satu kewajibannya yaitu mendirikan sholat. Agar sholat kita diterima, yaitu kita berhenti dari sebuah maksiat, dari semua maksiat. Bahkan melalaikan sholat pun bagian dari kemungkaran, yaitu mendustakan agama. Jadi seruannya bagi Anda yang kebetulan hidup dalam pas-pasan, jangan takut untuk mencari nafkah. Kalau Anda harus keluar dalam mencari nafkah, berserahlah kepada Allah, dirikan sholat, minta perlindungan kepada banyak, baca Al-Quran, karena Al-Quran betul-betul penawar, bahkan menjadi obat untuk seluruh penyakit yang Allah turunkan. Jadi saya tidak bisa membantu dengan materi,
hanya bisa mengajak, betul-betul mengajak. Mari kita terima bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah Raja kita, bahwa Allah sembahan kita. Kembalikan semua kepada Allah dengan memperbaiki diri. Jangan ikuti dari siapapun itu kalau menyesatkan. Bagi Anda yang biasa salat berjamaah, selama masjid masih buka, berangkatlah untuk sholat berjamaah. Allah menjamin orang-orang yang menjalankan agama dengan benar, hidup dan mati mereka dalam jaminan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.